Kenapa? Pecah levernya karena miras oplosan. Ya, terlalu banyak mabuk ya. Dan waktu dia wafat, Diadochi atau yang jenderal-jenderalnya yang seumur semuanya itu kemudian mulai berperang satu sama lain dan membagi wilayah besar itu menjadi 4 bagian ke 4 arah mata angin. Nah, Bapak Ibu, kerajaannya terpecah jadi 4 dan itu adalah jenderal yang seumur dengan dia. Satu pergi ke selatan adalah Ptolemus yang kelak akan menikah dengan Cleopatra pertama. Pak, yang cakep itu Pak, yang di film-film itu Pak, itu Cleopatra ke-7. Itu pacarnya Mark Antony sama Julius Caesar, lain ceritanya. Nah, Ptolemy adalah seorang pencatat kisah kerajaan Yunani, Alexander, peperangan, semua ditulis oleh Ptolemy. Nah, Ptolemy ini punya anak namanya Ptolemus II. Dari zaman itulah dituliskan, mewarisi bakat ayahnya untuk menulis sejarah. Tulisan-tulisan Yahudi kitab Tanak, PL kita, itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dikenal dengan nama Septuaginta. Nah, kata Septuaginta adalah LXX. Ini Bapak Ibu. Itu bicara mengenai 70 penulis dari orang-orang yang diminta untuk menulis dalam bahasa Yunani. Saya ada banyak pertanyaan tentang apa 70 atau 72, Pak. Saya sendiri lebih sering 72, yaitu 6 orang dari setiap suku Israel. Tapi memang sejarah mencatat sebagai 70. Sebuah pertanyaan. Dewannya tua-tua Musa 70 atau 72. Nah, itu juga sampai sekarang tafsirnya agak repot tuh, karena Alkitab nggak jelas. Nah, tapi kalau kita mau bilang keyakinan Anda, ini nggak mengubah keselamatan kita kok. Cuma ini sebuah pengetahuan saja. Memang nggak didetailkan di Alkitab. Nah, itu yang nulis adalah di zamannya Ptolemy II. Dia seorang penulis kisah-kisah tentang Septuaginta. Yang menarik adalah yang pergi ke barat dari grup jenderal ini adalah Cassander, yaitu adalah tangan kanan dari Alexander sendiri yang pergi ke sana dan membunuh anak-anak Alexander supaya dia bisa jadi raja. Dia mendirikan kerajaan Yunani yang sekarang, yang akan hancur nanti. Kemudian Ptolemy mendirikan kerajaan Mesir, makanya orang Mesir, Bapak Ibu ya, zaman dulu itu unik tuh. Rambutnya ikal, kulitnya gelap, tapi matanya biru dan mancung. Kenapa? Karena dinasti Yunani, orang keturunan bule gitu ya, orang Yafet, itu menguasai Mesir 400 tahun. Masih ingat kota Alexandria yang ada di Mesir? Itu diambil dari kata nama Alexander, Alexandria. Jadi zaman itu tuh gayanya sangat Yunani sekali, Helenik sekali. Yang pergi kemudian tengah Antigonus, itu besar sekali. Itu akan menjadi kerajaan besar yang kelak nanti anak buahnya akan naik ke utara mendirikan kerajaan Seleucus, yaitu kerajaan Syria. Syria, sekarang Suriah, itu kerajaan Seleucus yang dikenal dengan nama Raja Selatan. Raja Utara. Selatan itu Ptolemy. Tapi ada satu nanti seorang jenderal baru yang akan muncul lagi dalam peperangan itu tuh, mereka berperang semuanya, yang pergi sedikit ke arah timur atau naik ke atas lagi, itulah kerajaan Turki sekarang. Itu adalah Lysimachus. Nah, ceritanya panjang, Anda bisa ketik Google, Anda bisa buka buku-buku dengan nama Diadochi, yaitu adalah para jenderal-jenderal. Oke, teruskan. Itu 4 kepala citah itu adalah pengganti Alexander Agung yang wafat, pecahlah ke dalam 4 arah mata angin. Gampang sekali ngetesnya. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah kerajaan yang menakutkan dan menggoncangkan dunia, memakan habis dan mengalahkan? Itulah kerajaan yang dikenal dengan penerusnya, kita tahu Yunani hancur semuanya. Yang namanya Timur Tengah, utara, selatan, timur, barat, dari Turki sampai pergi ke Iran, Persia, sampai ke bawah Mesir bagian benua Afrika, sampai ke atas yang namanya Yunani, pergi ke negara-negara Eropa, itu daerah kekuasaannya dihabiskan oleh kerajaan yang berkuasa sekitar 500-600 tahun. Rom, kerajaan Romawi. Nah, Romawi itu punya kebiasaan kalau perang itu menggunakan peralatan, kalau yang namanya Nebukadnezar dari emas.
Media Persia, perak. Nggak perlu mencari tahu banyak-banyak menafsir, karena kita tahu ada patung besar di Daniel 2, ada emas, perak, dan kuningan. Bukan tembaga ya, kuningan bahasa aslinya. Kita tahu bahwa The Great Alexander itu suka sekali mempersenjatai pasukannya dengan ketopong kuningan dan persenjataan dari kuningan. Tapi setelah itu, Rom dikenal sebagai kerajaan besi. Jadi kalau ada gambar kakinya dari besi, giginya besi, kukunya tembaga, itu adalah kerajaan Rom. Nah, Rom kita tahu itu terpecah. Rom itu kan habis total dalam kemunduran karena serangan-serangan dari banyak kerajaan. Termasuk kalau Anda tahu yang namanya kerajaan-kerajaan Kartago. Nah, ini kalau yang suka sejarah seneng ini. Kemudian dari Attila, ya. Kemudian kalah oleh orang-orang dari Arab, kerajaan-kerajaan Islam, dan dalam peperangan itu memindahkan ibu kotanya pergi ke Konstantinopel, yaitu adalah Istanbul sekarang. Ada tahu orang Turki ya, itu tampilannya bule sekali, karena itulah kerajaan Rom Timur zaman itu. Dan kita melihat, Bapak Ibu, itu kerajaan dari besi. Pertanyaannya, Rom ini akan selesai nggak di zaman sekitar abad-abad awal, sebelum abad ke-7? Jawabannya tidak. Karena sekarang Rom terbagi dua, Rom Barat dan Rom Timur. Rom Barat itu yang kelak akan menjadi Eropa Barat. Sedangkan Rom Timur yang kelak sekarang menjadi Eropa Timur. Yang kemudian dulu pernah dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, yang menarik adalah Alkitab mencatat kerajaan ini juga giginya dari besi dan kuku tembaga. Sangat menakutkan. Saya kalau melihat ini, kelihatannya di zaman sekarang terus kerajaan itu bukan bentuk kerajaan lagi, tapi sudah berbentuknya sudah berbeda. Makanya Daniel mengatakan bahwa yang terakhir ini bentuknya tidak seperti natural lagi. Giginya besi dan cakarnya dari tembaga. Ini buat saya lebih terlihat sebagai sebuah mesin. Teknologi, high technology, artificial intelligence. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira begitu. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang cerita mengenai 4 binatang ini. Jadi, perhatikan baik-baik, ke depan ini semuanya sudah bermetamorfosis. Anda nggak bisa lagi membahas yang namanya kitab-kitab Daniel ini dengan konsep pola pikir kerajaan-kerajaan seperti zaman dulu. Daniel hanya melihat ini bentuknya berbeda. Sudah Shekinah, berbeda. Shekinah itu berbeda. Jadi kalau kita memasuki ini, membawa ini ke dalam zaman sekarang relevan, kita harus tahu itu berbeda total dengan yang dulu. Tapi spiritnya sama. Spirit menghancurkan, menelan, memakan habis, menginjak, dan tidak menyisakan sama sekali. Sangat menakutkan dan mendebarkan, luar biasa mendahsyatkan. Spiritnya sama. Inilah dari kerajaan ini akan muncul tanduk, yaitu yang disebut dengan nama Antikristus. Makanya Antikristus itu di segala zaman selalu muncul dari kerajaan-kerajaan ini. Siapa kira-kira yang selalu akan melawan Kristus? Anda boleh menyebut. Misalnya ada muncul yang namanya Antiochus Epiphanes keempat. Kerajaan mana itu? Seleucus. Seleucus mana tuh? Syria. Dari mana? Dari Yunani. Kalah, pecah. Penguasaan mana zaman dulu? Rom. Muncul Hitler, anti-Yahudi. Hitler mana? Jerman. Romawi kita tahu bahwa hampir belasan, 12-17 kaisar terakhir punya gelar Germanicus. Negara mana sekarang ini yang paling dekat menggambarkan Romawi paling dekat? Jawabannya adalah Jerman. Ada lagi Frank itu Prancis. Kalau teman-teman melihat, kemudian ada Itali, kemudian ada Spanyol, ada Inggris, negara Eropa Barat. Nah, itu adalah negara yang muncul dari situ. Berikutnya lagi, Anda bilang, oh itu Pak, Herodes juga anti Tuhan Yesus tuh Pak, membunuh bayi-bayi waktu itu. Saya mau tanya, Herodes dari mana? Dia gubernur wilayah pada kerajaan apa? Rom. Nah, dari sini kita bisa melihat garisnya. Agaklah repot kalau kita sekarang mulai memberikan tudingan,
itu adalah tempat yang sama. Tidak, sekarang tempat itu sudah kepada seluruh muka bumi. Jadi kita bisa melihat ciri-cirinya nanti Antichrist. Oke, sampai sini dulu, yaitu adalah pentingnya untuk melihat 4 binatang dari Daniel ke-7 ayat per ayat. Jadi apa yang kita harus lakukan hari ini Bapak Ibu? Persenjatai pikiran kita. Bahwa iman kita harus beda Bapak Ibu. Nggak cuma binatangnya beda. Karena binatang sudah beda, maka iman juga harus beda. Action kita harus beda. Cara hidup, pola hidup kita, way of life kita juga harus beda. Persenjatai pikiran kita Bapak Ibu bahwa Tuhan akan datang sebentar lagi. Rasul-rasul abad pertama gak pernah punya pikiran bahwa Tuhan yang mereka sembah itu kan naik ke sorga. Itu akan datang pada zaman cucu mereka, buyut mereka tidak. Mereka semua abad pertama itu gereja yang paling tahan dalam penderitaan adalah gereja rasul-rasul yang mempersenjatai pikirannya dengan perkataan bahwa Tuhan akan datang pada zaman saya masih hidup. Pikiran itu yang akan membuat engkau dan saya bisa bertahan dalam setiap tipu daya, teknik-teknik yang dipakai untuk menghancurkan umat manusia. Itu adalah pola pikir yang paling kuat untuk menghadapi setiap goncangan. Oke? Nah, teruskan. Belum capek Bapak Ibu? Teruskan. Kalau kita bicara mengenai Antichrist tadi, yuk kita lihat supaya pelan-pelan. Ada sebuah pertanyaan, Pak, Antichrist itu jadi sebetulnya bagaimana? Baik, kita buka 1 Yohanes 2 ayat 18. Judulnya juga bagus tuh, Antikristus. Jadi kita akan kasih dasar yang kuat dulu supaya kita nggak perlu nyari orangnya Bapak Ibu ya, supaya kita memahami saja perbuatan-perbuatan mereka hari-hari ini, so kita bisa berwaspada-waspada terhadap apa yang mereka buat. Hai anak-anakku, ini kata Yohanes. Yohanes kan menulis dari hidup dia ada 5 buku yang keluar. Pertama adalah Injil Yohanes. Kemudian 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Kita tahu bahwa surat-surat ini diuntukkan sebetulnya pertama kepada orang Yahudi. Kedua kepada yang namanya adalah orang-orang Yunani di luar, untuk persekutuan yang tersebar hari itu di luar Yerusalem. Tetapi terakhir ini bicara mengenai bagaimana pertarungan menghadapi penjajahan Romawi yang begitu keras. Nah, yuk kita lihat sebentar, dia berpesan begini, anak-anakku, hari itu beliau sudah sangat tua sekali. Jadi dia menyebut yang di bawah sebetulnya anak, kan yang sepantaran sama dia sudah nggak ada semua hari itu. Ingat, Yohanes adalah satu-satunya rasul yang meninggal tua, dalam arti bukan dibunuh. Walaupun dia menderita dalam masa pembuangan di Patmos dan sebelumnya. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi kalau orang sering bilang gini, aduh Pak, yang namanya akhir zaman Pak, 100 tahun lalu pernah dibahas Pak, 50 tahun lalu khotbah akhir zaman banyak Pak. Sekarang akhir zaman lagi, bosen Pak, yang Tuhan juga nggak datang-datang kok. Dari dulu akhir zaman, kapan akhir zaman? Bapak Ibu tolong melihat bahwa orang-orang harus membaca ayat ini. Waktu ini abad pertama ini adalah waktu terakhir. Jadi kalau abad pertama mengatakan itu sudah terakhir, saya mau tanya, abad 21 bagaimana? Yang namanya akhir zaman itu adalah sah untuk diklaim oleh semua anak Tuhan di berbagai periode dan zaman. Karena Yohanes sudah mengatakan abad pertama terakhir sudah terakhir dari waktu, akhir dari zaman. So, di setiap abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus 19, 20, 21, kita tetap bisa mengklaim sebagai akhir zaman. Akhir zaman adalah sebuah berita yang sangat dekat sama kita setiap periode waktu. Apa tujuannya? Bukan akhir zamannya, tapi mengenai persiapan kekudusan hidup dan bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang dikasihinya. Jadi sampai sini bisa nangkep Bapak Ibu ya. Kita harus firm dengan kuat bahwa waktu ini adalah waktu terakhir. Jadi akhir zaman itu boleh diklaim oleh semua zaman kapanpun Anda hidup sebagai waktu akhir zaman. Ada sebuah pemikiran bahwa kita tahu pada abad keempat itu kan Kaisar Konstantin mengizinkan Kristen sebagai agama negara. Setelah mengalami penganiayaan selama 4 abad, akhirnya Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama negara. Nah, kata-kata itu di pelajaran tentang, kita pernah belajar soal yang namanya pre-millennium,
amilenium, post milenium, masih ingat ya Bapak Ibu? Hari itu orang-orang Kristen berpikir inilah masa 1000 tahun. Jadi karena Kristen diizinkan jadi agama negara, happy semua, bahagia. Inilah kehidupan sorganya di muka bumi, kekristenan jadi agama negara. Tadi dihajar, dihabisi, sekarang menjadi agama negara. Nah, jadi abad 4 itu banyak orang Kristen mempercayai bahwa itu dimulainya 1000 tahun. Setelah abad 14, 13 akhir, kok ternyata Tuhan belum datang. Abad 14 orang belum melihat Tuhan datang. Akibatnya apa? Teologinya berubah lagi konsepnya. Bahwa yang kemarin itu bukan yang namanya 1000 tahun. Jadi kalau kita melihat ada perubahan-perubahan seperti ini. Yuk kita lihat berikutnya. Seperti telah kamu dengar, berarti peristiwa ini telah berkali-kali terdengar. Seorang antikristus akan datang. Nah, dikatakan di sana adalah seorang antikristus. Ditulis dengan kata-kata seperti ini. Seorang, satu orang. Seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Kata akan berarti belum. Ini berarti belum karena akan. Gitu. Jadi belum. Akan datang, toh. Jadi belum datang Bapak Ibu. Jadi yang ini abad pertama belum ada. Belum ada. Lalu kan sebelumnya sudah ada masa-masa yang tadi saya sebutkan. Antiochus Epiphanes. Masih ingat perayaan Hanukah Bapak Ibu? Di Alkitab ada kitab Yohanes. Yesus datang ke bait Allah pada hari raya pentahbisan. The Feast of Dedication. Hanukah. Hanukah adalah perayaan orang Yahudi yang memperingati sebuah kemenangan karena hari itu bait suci yang dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes keempat, raja dari dinasti Seleukus, yang diyakini sebagai antikristus karena dia mengubah yang namanya sajian, persembahan, mencurahkan darah babi di sana dan menajiskan benda-benda bait suci, dikalahkan. Setelah dikalahkan, lalu bait suci itu ada yang namanya kandil. Nah, di kandil itu ternyata minyak tinggal sedikit yang tidak cukup untuk perayaan selama waktu 8 hari. Itu minyak cuma cukup kurang dari 1 hari. Puji nama Tuhan ada mujizat. Ternyata lampunya bisa menyala selama 8 hari sehingga persiapan untuk membuat minyak berikutnya yang kira-kira 7 hari bisa terpenuhi. Nah, perayaan itu namanya Hanukah. Hanukah itu memperingati kemenangan orang Yahudi dengan mujizat Tuhan untuk membuat kembali bait suci menjadi kudus pada zaman masa pemberontakan Hasmonean. Yang terjadi adalah mengalahkan seorang tokoh yang diyakini sebagai antikristus pada zaman itu. Itu sudah ada sebelum kisah ini. Jadi itu ada pada sekitar 160 sebelum Masehi, sedangkan Yohanes itu tahun 100 Masehi. Berarti kalau orang mengatakan bahwa Antiochus Epiphanes adalah antikristus, Yohanes berkata, nanti kamu dengar seorang antikristus akan datang. Berarti Antiochus Epiphanes yang dikenal dengan konsepnya adalah antikristus. Herodes hari itu yang juga membunuh orang Yahudi, mengejar Tuhan Yesus waktu itu juga sudah wafat, padahal dia juga anti kepada konsep kemesiasan. Orang itulah bukan antikristos. Nah, jadi ingat ya Bapak Ibu, yang sudah muncul selama ini itu namanya adalah bukan antikristos. Bahasa Indonesia itu cuma ada antikristus Bapak Ibu, tapi kalau bahasa Yunani ada antikristos, tapi ayat 19 masih sama, 18 maaf. Sekarang telah bangkit berarti sudah ada, yaitu banyak antikristi. Nah, antikristi artinya jamak, banyak. Dikatakan di sana, Yohanes adalah rasul yang sangat ketat dan cermat sekali. Dia bilang, sekarang itu yang ada itu bukan antikristos. Antikristus satu orang. Yang ada sekarang adalah banyak antikristus.
Jadi jumlah yang banyak ini nggak cuma satu, itu bukan antikristos yang kita sering sebut sehari-hari. Yang Bapak Ibu sering dengar, yang Bapak Ibu sering sebut, yang Bapak Ibu sering dapat pelajarannya, itu adalah antikristos. Manusia durhaka, pembinasa keji, itu adalah antikristos. Tuh sama. Tetapi yang muncul sekarang, yang sudah muncul sepanjang sejarah, itu adalah antikristi. Yohanes bilang ini, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar yang terakhir. Bayangkan, abad pertama berani bilang benar-benar terakhir, sekarang seperti apa? Jadi kalau saya ditanya, Pak, kira-kira sekarang kita ada di zaman itu, kalau sebuah buku bagaimana? Profesor Fred Arrington pernah mengatakan bahwa kita sedang ada dalam bab terakhir dari sebuah buku. Dan kita nggak pernah akan tahu kapan akan berakhir. Kalau saya, mungkin akan saya tambahkan, bukan cuma bab, sudah sampai yang namanya daftar referensi. Kan kalau buku terakhir itu, setelah itu ada daftar referensi ya. Dan hurufnya dari A sampai Z diurutkan. Sekarang sampai di mana, Pak? Kalau saya sudah mendekati yang bawah-bawah itu. Dikatakan, itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah yang terakhir. Memang mereka berasal, mereka itu berarti bicara kepada si ini. Karena kenapa? Kalau kita melihat, karena yang ini belum muncul. Tapi jangan kaget bahwa ini akan menggambarkan ini. Ini sudah berkali-kali muncul. Dan ini bukan cuma hanya pribadi. Ingat yang namanya Herodes, yang namanya Epiphanes, kegerakan yang namanya Nero, yang membantai orang Yahudi, kemudian Domitian, kita tahu Caligula, kaisar-kaisar yang seperti itu, termasuk nanti Hitler, itu adalah orang-orang yang memiliki bukan cuma satu orang, tapi lembaga, institusi, organisasi, ada dewannya, ada armadanya, ada kelompoknya, ada grupnya, ada gerombolannya, ada Antichrist band, ada gerombolannya gitu. Nah, ini semua termasuk perbuatan mereka bagaimana menguasai dunia, menyesatkan banyak orang, semua gerakan kelompok, institusi, lembaga, organisasi, dewan, armadanya, semua ini dikenal dengan nama antikristi. Dan ini akan sama dengan yang ini. Ini bentuknya jamak saja, yang ini tunggal. Dan bagaimana kita mengidentifikasi ini? Ini sama ini nggak akan beda jauh ini. Kita lihat bagaimana dia membuat sebuah pembedaan, Yohanes di sini. Mereka berasal dari antara kita. Mereka berasal dari antara kita. Kita di situ ada dua hal. Yang pertama, Yohanes sedang bicara kepada murid-muridnya yang notabene adalah Kristen. Tetapi kata kita juga bicara bahwa itu adalah orang-orang Yahudi. Ingat, Yohanes kita, berarti Yohanes ikut di sana ya, kita. Beda kita sama kami, gitu ya. Kalau kami itu yang diajak bicara tidak termasuk, kalau kita yang diajak bicara termasuk, gitu. Banyak orang kacau antara kami sama kita. Inggris cuma punya we, kalau kita punya banyak kekayaan bahasa. Jadi, Yohanes hari itu adalah seorang Yahudi dan Kristen, pengikut Kristus. Jadi, dia berasal dari antara kita, berarti pilihannya adalah Kristen dan atau Yahudi. Jelas ini, kita. Teruskan. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya, berasal dari kita, asal usulnya sama, pola pikirnya sama, semua sama, tapi sebetulnya hatinya tidak seperti kita. Tidak termasuk, bedakan ya, tidak sungguh-sungguh termasuk sama tidak termasuk. Beda loh bahasanya. Tidak sungguh-sungguh termasuk, berarti sebetulnya masih ada kumpulan yang sama. Gitu. Anda bisa jadi pelayan Tuhan, terdaftar di gereja, tapi belum tentu hatimu melayani di sana. Itu artinya engkau ada di sana, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk di sana.
Walaupun secara legal engkau ada di sana. Kehadiran juga ada. Bapak Ibu, ada beda loh. Orang berdoa itu bisa saja hadir di tempat, mulutnya komat kamit, tangannya terangkat, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh berdoa bisa. Tapi tampilannya tampilan berdoa. Nah ini sama. Tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Apa perbedaannya? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Apa arti bersama? Mengalami penderitaan yang sama, mengalami sebuah tantangan yang sama, berjalan pada arah yang sama. Jadi sebetulnya kalau Anda pengen tahu apakah orang yang bersama dengan Anda sungguh-sungguh termasuk pada Anda apa tidak adalah apakah Anda sedang berjalan bersama dengan dia apa tidak. Pengikut Kristus berjalan dituntun Tuhan Yesus dengan roh yang perkasa. Jika tidak, berarti tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kelompoknya Tuhan Yesus. Nah ini butuh dicerna lagi, didengarkan lagi Bapak Ibu, apakah kita ini sungguh-sungguh termasuk sebagai pelayan Tuhan? Apakah saya termasuk sungguh-sungguh adalah orang yang berdoa? Apakah waktu memuji saya sungguh-sungguh termasuk sebagai orang yang pemuji? Apakah saya ikut Yesus betul-betul sebagai pengikut yang sungguh-sungguh termasuk? Ini butuh sebuah cerna yang lebih dalam lagi. Teruskan. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti jelas sekali bahwa yang namanya Antichrist ini yang Anda sering sebut yang ini nih biasanya, yang sering diajar di kelas-kelas seminar-seminar yang ini. Padahal ada dua jenis antikristus. Jadi kalau saya ditanya, ini yang mana Pak? Lah ini pokoknya yang armadanya, yang banyak, apa yang tunggal. Gitu. Yang ini pada zaman Yohanes belum muncul. Sekarang ada apa tidak? Ada ya, pasti ada. Cuma mungkin ya belum mewahyukan dirinya. Ini. Pak, bisa nggak gerakan ini menggunakan teknik-teknik tertentu yang pokoknya akan menjatuhkan kekristenan? Bisa. Sebuah contoh, Bapak Ibu, sebuah contoh paling mudah. Bapak Ibu pernah mendengar kata komunisme? Ingat, komunisme itu bukan berarti kemudian agama ditolak habis-habis, tidak, tapi dikendalikan. Tidak ada kebebasan. Bukan hanya menolak, kalau menolak ada yang menolak. Pertanyaannya, komunisme dibentuk oleh siapa? China? No. Rusia? No. Karl Marx itu nggak pernah pergi ke negara-negara komunis. Dia buat buku Das Kapital di Eropa. Dan Karl Marx punya nama bagus sekali, Karel Mordechai Levi. Dari sana ketahuan dia adalah orang Yahudi. Nah, jadi jelas banget. Pak, termasuk apa Antichrist, Pak? Apa yang menjadi hasil dari buku dia? Ya, kekristenan dihambat. Nah, itu termasuk. Itu baru komunis. Ada lagi nggak gerakan-gerakan lain yang namanya versi lewat keyakinan-keyakinan? Masih banyak, Bapak Ibu. Masih banyak. Yang mungkin zaman sekarang, karena mungkin orang tuh nggak suka sejarah, nggak mau ngulik, ya nggak terbongkar. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, itu background-nya semua seperti itu. Jadi mereka masuk ke semua sendi-sendi yang bukan hanya yang namanya keyakinan, agama, pendidikan, entertain, semuanya masuk, tujuannya satu. Endingnya, kalau terlibat ke sana, kekristenan tidak bertumbuh. Jadi begini saja gampangnya Bapak Ibu. Gerakan antikristus itu membuat kekristenan tidak bertumbuh. Kalau itu terjadi, berarti kita sedang ada dalam gerakan itu. Gampang sekali. Itu spiritnya ya, spiritnya. Teruskan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Siapa yang bisa membongkar ini? Siapa yang bisa mengidentifikasi ini? Siapa yang bisa memahami ini? Ayat 20. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Siapa yang kudus? Tuhan Yesus. Rohnya yang perkasa. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi orang Kristen nggak perlu banyak repot untuk membongkar ini. Sudah terlihat langsung lewat apa?
Penyingkapan oleh Roh Kudus. Makanya saya dorong Bapak Ibu daripada pusing ngurusin begini, kita minta pengurapan Roh Kudus, saya berdoa kalau saya diurapi Roh Kudus, nanti celik sendiri, tahu sendiri. Nah, orang tahu kadang-kadang ada yang perlu bicara seperti saya depan tayangan begini, ada yang nggak perlu tahu bicara. Yang penting kita sudah tahu. Jadi apa? Ambil jarak, buat strategi. Teruskan. Aku tulis kepadamu, bukan karena kamu nggak tahu kebenaran. Nah, berarti apa artinya? Ini hanya menguatkan saja, konfirmasi, afirmasi saja. Karena pengikut Yohanes, murid-muridnya sudah tahu cerita ini. Kenapa ditulis lagi? Supaya ini bisa nyampe ke kita. Karena murid-murid Yohanes hari itu mungkin nggak bikin yang namanya kitab. Yohanes yang nulis. Bukan karena kamu tidak ketahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi kalau sudah mainnya putar balik, itu semua dibuat oleh spirit yang sama, yaitu spirit antikristus. Teruskan. Jadi karena kamu tahu bahwa tidak ada dusta, kebenaran is kebenaran. Kalau ada dusta, ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi roh antikris ini roh yang menyangkal Bapa maupun anak dan menyangkal bahwa Yesus itu Mesias. Apa arti Mesias? Sorga ke bumi. Balik sorga. Firman Allah jadi manusia, mati dan bangkit. Sorga, bumi, balik sorga. Itulah konsep Mesias yang ada. Penolong yang membimbing, mengayomi. Makanya Tuhan berkata bahwa kalau aku kembali kepada Bapa, akan mengutus penolong yang lain. Berarti penolong yang pertama siapa? Ya dirinya sendiri. Teruskan. Barang siapa menyangka anak, dia tidak memiliki Bapa. Jadi kalau Anda menyangka Tuhan Yesus, itu sudah nggak punya Bapa. Teruskan. Barang siapa mengakui anak, dia juga memiliki Bapa. Puji nama Tuhan yang lanjut usia dan yang maha tinggi ada bersama dengan kita. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya harus tetap tinggal dalam kamu. Jadi kalau sudah dengar sesuatu harus tetap tinggal dalam kita. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya tetap tinggal dalam kamu, maka kamu tetap tinggal dalam anak dan dalam Bapa. Inilah janji yang janjikannya sendiri kepada kita, yaitu adalah hidup yang kekal. Semua ketulisan kepadamu kutuliskan mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ini ditulis Yohanes artinya apa? Kalau kita tahu ini, kita nggak gampang sesat. Teruskan. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Makanya orang kalau terima pengurapan seperti sudah ngerti ini. Gak perlu bingung mengenai kondisi hari-hari ini, kekacauan dunia segala hal, kita tahu perbuatan siapa ini. Bapak Ibu sudahlah, dunia tidak akan lebih baik. Dunia akan semakin hancur, dan hari itu nanti Tuhan datang. Saudara-saudaraku, dosa dan kesalahan yang tak diampuni pasti akan membawa Anda kepada kebinasan kekal. Hanya ada satu pribadi yang mampu dan sanggup untuk menghapus dosa kesalahan manusia, yaitu adalah Tuhan Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Raja sekarang. Selalu ada waktu dari sisi Tuhan, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Ikuti doa saya dengan yakin, percaya, dan sungguh hati. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosa saya. Saat ini dengan sadar dan rela, saya menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih karena Tuhan sudah catat nama saya di kitab kehidupan. Amin.